Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara di rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Advokat bergerak ya, Aliansi Advokat Bandung Bergerak. Nah, tapi nyambung dari situ barusan, kemudian kan kita lihat bagaimana kronologi terus berjalan. Ada orang-orang tambahan berbicara, termasuk tadi Pak Betor yang sebelumnya tidak mengungkapkan, kemudian baru mengungkapkan karena mungkin juga baru tahu. Nah, kemudian kita lihat kemarin ada, kalau dalam konteks Bandung, Jawa Barat ada gaung gerakan aksi umat melawan ketidakadilan. Itu dihadiri para tokoh-tokoh ulama-ulama, Pak Kiai Atian Ali juga hadir, para jenderal juga semua, cendekiawan, Pak Rismon, Pak Roy, Bu Tifa dan sebagainya, Pak Rizal juga ada. Nah, sekarang muncul lagi, masih dari Bandung juga. Ini kayaknya kelompok yang berbeda ya. Aliansi Advokat Bandung Bergerak. Ini kemarin dideklarasikan di Gedung Indonesia Menggugat. Ini tempat yang sangat bersejarah, dan memberikan dukungan kepada Pak Rizal dan kawan-kawan. Ini kalau bisa disampaikan bagaimana kronologisnya gitu? Ya, sebenarnya ini adalah kepedulian para advokat gitu kan terhadap masalah hukum di Indonesia. Dulu ini pada dasarnya umum bahwa ternyata hukum di kita itu masih terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan pragmatik gitu kan. Hukum bisa dibeli gitu kan, pasal bisa dinegosiasi gitu kan, tergantung finansialnya. Jadi itu seperti sudah menjadi pengetahuan umum gitu. Kemudian kekuasaan gitu kan, pemegang kekuasaan bisa masuk ke ruang-ruang peradilan gitu kan, sehingga keadilan menjadi tidak berdiri secara mandiri kan gitu. Jadi keadilan itu tergantung gitu kan, tergantung pada siapa yang kuat. Maka hukum menjadi alat kepentingan kekayaan ataupun kekuasaan. Itu yang kita baca pertama, teman-teman baca begitu. Nah, ternyata masuklah ke case gitu, ke kasus. Nah, kasus yang sangat mencolok, menonjol itu kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, yang juga ternyata itu menggambarkan gitu kan pembacaan tadi gitu, dari proses peradilan perdata, tata usaha negara, pidana yang sekarang sedang berjalan itu, semuanya itu menjadi tidak mandiri. Itu tergambar ketidakadilan, tergambar kriminalisasi gitu. Jadi bukan orang yang berbuat kriminal yang menjadi target, malah yang dikriminalkan mereka yang justru punya sikap-sikap kritis, melakukan penelitian, pengkajian gitu kan, dengan tuduhan yang terbalik, dia pembuat gaduh. Padahal yang membuat gaduhnya justru adalah tadi kita sebut Pak Joko Widodo gitu. Nah, bacaan ini, ketidakadilan ini gitu kan, tidak ada supremasi hukum gitu kan, hukum yang menjadi alat kepentingan politik, politik kekuasaan yang ada maupun mantan penguasa gitu ya, semua itu masih bergerak, menyebabkan akhirnya wah ini kita perlu dukung, perlu kita support gitu. Nah, teman-teman itu mendukung dengan awalannya mendeklarasikan dulu lembaganya, dan ini bukan berarti deklarasi selesai, bukan tukcing dibentuk cicing gitu kan, tapi kayaknya teman-teman akan terus melakukan langkah-langkah perjuangan hukum ini gitu. Para advokat ini advokat pejuang, makanya mengambil tempat di Gedung Indonesia Menggugat ketika juga terjadi proses peradilan, kriminalisasi juga itu terhadap Soekarno gitu kan, kemudian Mangkupraja gitu kan, Supradian Dinata yang menjadi pejuang
pejuang kebenaran kemerdekaan. Mereka dikriminalkan gitu di peradilan Hindia Belanda kolonial. Ya, sama saja mereka itu terjajah. Nah sekarang juga kelihatannya kondisinya sama terjajah. Oleh karena itu advokat menggugat gitu, dan menggugat bahasanya bergerak dipimpin oleh Profesor Anton Minardi, ya kan, beliau dosen di Universitas Pasundan, gitu, dan aktivis juga kan dalam kegiatan dakwah atau kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan, sosial dan sebagainya. Ada 56 advokat yang menandatangani 56, tapi sebetulnya sekarang juga terus bergerak terus ini bertambah. Gitu. Itu pada saat itu, pada waktu itu saja sebenarnya sudah lebih, gitu kan, tapi karena udah waktunya harus disampaikan, angkanya hanya sampai 56. Advokat semua itu. Jadi yang tidak advokat memang nggak masuk. Jadi bukan hanya sekedar karena perjuangannya mungkin akan lebih spesifik di wilayah keadvokatannya mungkin. Advokasi lah ya. Advokasi dan litigasi nantinya kan, karena di bidang peradilan gitu. Nah, termasuk juga nanti agenda-agendanya. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Rizal nih, dan mungkin sudah ada komunikasi juga dengan Mas Roy, dengan Bang Rismon, dapat dukungan dari AABB ini gimana? Ya saya kira mereka senang sekali gitu kan, mereka senang sekali, apalagi baru dari Bandung kemarin kan, gitu. Kebetulannya ingin juga kembali lagi ikut juga gitu kan dalam agenda itu, tapi kebetulan kan karena Pak Rismon juga simultan Pak Rismon di Solo bergerak gitu, Pak Roy Suryo di berbagai media terus-menerus diminta itu kan sebagai narasumber dan sebagainya, akhirnya waktunya nggak cukup gitu. Mungkin di sekilas bisa ditampilkan juga ya poin-poin dukungan dari AABB ini sambil jalan kita diskusi. Nah, selintas sudah kita coba telaah juga, AABB ini menyebut ada kekhawatiran akan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kritik ini. Nah, kalau Pak Rizal apakah sudah mulai merasakan itu secara pribadi? Ya, saya kira sejak dini gitu sudah terasa dari awal. Karena sejak waktu panggilan juga sebagai saksi untuk klarifikasi penyelidikan itu, kan kita baca pasal-pasalnya apa gitu ya. Ternyata bukan hanya pencemaran nama baik, fitnah, malah ada masuk juga soal pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Penyelundupan pasal. Penyelundupan pasal ini bagian dari upaya kriminalisasi. Karena itu tidak relevan. Kan yang melaporkannya Joko Widodo untuk pencemaran dan fitnah. Itu saja harusnya. Ya kan, baik tertulis lisan, baik KUHP maupun ITE, bolehlah di situ. Itu hanya problemnya di situ kan di bawah 5 tahun, nggak mungkin ditahan, gitu. Sementara dia masukkan pasal yang bisa, gitu kan, kalau pihak penegak hukum atau misalnya Polda di sini mencari asal ada pasal, dengan pasal ini dia bisa menahan, gitu, karena ancamannya tinggi, gitu kan, lebih dari 5 tahun. Jadi ini selundupan. Kalau begitu kriminalisasi, gitu. Jadi sebetulnya kriminalisasi ini bukan diwaspadai, tapi memang sudah terjadi. Memang sudah ada bukti di Polda Metro itu. Iya, sejak panggilan ada dimasukannya pasal itu adalah indikasi kriminalisasi. Udah kita baca itu satu. Yang kedua, kok bisa Polda cepat melangkah untuk sesuatu yang merupakan akibat? Di Bareskrim belum selesai, gitu kan? Ini sudah berjalan, bahkan berjalan lebih cepat. Ini malah langsung penyelidikan atas dasar laporan. Sementara di sana masih Dumas, gitu kan? Dan harusnya di sana dibuktikan dulu ijazah Joko Widodo asli atau palsu. Itu kan yang kita lakukan. Kalau sudah dibuktikan baru ini jalan. Itu namanya kausalitas. Kan versi Bareskrim sudah, Pak, sudah dibuktikan dan asli katanya. Iya, tapi itu penipuan. Dari mana aslinya? Dia nggak pernah menyimpulkan, tidak pernah mengumumkan asli. Dia mengumumkan identik. Ini pembodohan ini, dan bukan hanya itu.
pengacara Jokowi juga ributnya asli katanya. Iya, betul, diulang-ulang itu Bareskrim asli, Bareskrim. Padahal Di mana aslinya? Kita berani bertarung itu, nggak ada dan nggak punya kompetensi Bareskrim menyatakan asli. Oh, tidak. Itu kalau asli itu vonis. Legal standingnya nggak ada. Nggak ada. Dia tidak punya kewenangan menyatakan asli. Dia proses, gitu. Proses menuju kejaksaan, pengadilan. Nanti hakim pengadilan memutuskan, oh ini asli berdasarkan penyelidikan ini. Itu namanya vonis, keputusan. Di sini bukan. Tidak ada vonis dan di ternyata Bareskrim. tidak menyebut asli. Oh, Bareskrim pun kalau ditanya Kalau tanya dia, begitu ya. kami tidak. Hanya katanya. menyebut identik. Hanya menyebut identik. Ini masih dikejar lagi kan oleh TPU.